Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Khairati Nafiah, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas hadis Nabi tentang objek pendidikan atau murid dan karakteristiknya. Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, hadis tentang peserta didik. Dan yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam pendidikan Islam, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu yang pertama tilmid atau tilmidah, orang yang menuntut ilmu pada tingkat madrasah awaliyah seperti TK atau TPA. Yang kedua yaitu murid. Istilah murid digunakan pada seseorang yang menuntut ilmu tingkat dasar, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Yang ketiga yaitu thalib, digunakan untuk peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu muta'alim atau orang yang sedang menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis tentang peserta didik yang berbunyi mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil waitil katsiri asaba ardun wa kana minha naqiyah qabilatil ma fa ambatatil kala'a wal mushabbal katsir wa kanat minha al ajadi amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqaw wazara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma wa la tumbidul kala'a fadzalika mathalu manfaquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sya walam yaqbal hudallahi alladzi ursilatu bih. Perawi pertama dalam hadis tersebut yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Hadisnya yaitu Al-Bukhari. Hadis itu bersumber dari kitab Sahih Bukhari nomor 79. Hukum hadis ini adalah hadis sahih. Arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah sebagai hujan lebat yang turun di bumi. Lalu ada tanah yang subur yang menyerap air hujan sehingga bisa menumbuhkan rerumputan dengan subur. Dan ada pula tanah yang keras yang bisa menyimpan air hujan yang Allah menjadikannya bermanfaat bagi umat manusia sebagai air minum dan untuk mengairi tanaman. Serta ada pula tanah yang tandus yang tidak bisa menyimpan air, juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Itulah contoh pertama dan kedua perumpamaan orang yang memahami Islam yang memperoleh keuntungan dari ajaran yang diberikan oleh Allah kepadaku. Kemudian dia mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Sedangkan contoh ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau memperhatikan ajaran dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa. Berkata Abdullah, Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air sehingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan yang indah tentang ilmu dan petunjuk yang diberikan kepada manusia, yaitu bagaikan hujan yang menyirami bumi. Kedua perumpamaan bumi dan manusia membutuhkan siraman. Bumi perlu siraman air agar menjadi tanah yang subur dan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau, kemudian dimanfaatkan untuk manusia. Demikian halnya hati manusia yang perlu disiram dengan petunjuk dan ilmu, agar hatinya menjadi subur untuk menerima petunjuk agar mendapat ketenangan. Kemudian diamalkan dan diajarkan sehingga manfaatnya lebih luas. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai karakteristik peserta didik. Menurut Abu Dinata, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam,
Karakteristik peserta didik dapat dibedakan berdasarkan 4 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik berdasarkan tingkat usia. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan teori fitrah. Yang ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat kecerdasan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat usia dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap asuhan dari usia 0 sampai 2 tahun, selanjutnya tahap jasmani usia 2 sampai 12 tahun, yang ketiga tahap psikologis usia 12 sampai 20 tahun, yang keempat tahap dewasa usia 20 sampai 30 tahun, dan yang terakhir yaitu tahap bijaksana usia 30 sampai akhir hayat. Karakteristik peserta didik yang kedua yaitu berdasarkan teori fitrah, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, kama thalil bahimati tuntajul bahimah, ala taro fiha jada'a. Perawi pertama dalam hadis tersebut yaitu Abu Hurairah. Hadis tersebut yaitu Al-Bukhari. Sumber hadis dari kitab Sahih Bukhari. Hadis tersebut adalah hadis nomor 1358 dan hukum hadis tersebut adalah sahih. Arti dari hadis di atas yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hal yang dapat dipetik dari hadis tersebut bahwa fitrah yang ada pada diri manusia adalah potensi dasar. Semua potensi tersebut pada asalnya adalah netral dan dapat menerima pengaruh yang datang dari luar. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran dalam arti luas memiliki peranan yang amat penting dalam pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat kecerdasan. IQ menurut Binet Simon ada beberapa tingkatan. Yang pertama, IQ yang paling rendah disebut idiot dengan IQ lebih dari 30, imbesil 40 sampai 55, debil 60 sampai 79, IQ normal 90 sampai 120, superior lebih dari 120, gift lebih dari 130, dan yang terakhir yaitu jenius lebih dari 140. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, para pendidik diharapkan memiliki data yang memadai tentang kondisi setiap peserta didik agar dapat merancang bahan ajar yang tepat sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu latar belakang kondisi status sosial dapat diketahui di peserta didik latar belakang anak jab tinggi atau menengah atau rakyat biasa. Yang kedua, latar belakang ekonomi dapat diketahui di peserta didik tersebut latar belakang sebagai orang yang mampu, kurang mampu, miskin, atau yang biasa-biasa saja. Dan yang terakhir yaitu latar belakang budaya. Dapat diketahui peserta didik latar belakang sebagai anak dalam budaya perkotaan, budaya pedesaan, dan lain-lain sebagainya. Dengan mengetahui perbedaan latar belakang tersebut, pendidik diharapkan mampu menentukan metode yang tepat agar peserta didik dapat berinteraksi secara harmonis. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.